Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam podcast Latsar WIB bersama kami dari kelompok 4 Latsar Angkatan 30. Nah, ini episode kita kedua dengan narasumber ada Bu Sisti Nadia Amalia. Halo Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Lalu narasumber kedua kita ada Bapak Edwin Fransiari. Halo Bapak. Selamat sore. Lalu ada Pak Ikhwanul Muslim. Halo Pak Iwan. Halo, selamat sore rekan-rekan pendengar podcast yang setia. Ya, dan terakhir kita bersama Bu Nurul Maulida Surbakti. Halo Ibu. Halo Bapak Ibu, selamat sore. Oke. Nah, di podcast episode kedua ini kita akan membahas mengenai evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital. Nah, di episode kali ini kita fokusnya ke Digilib Unimed ya, Universitas Negeri Medan. Oke. Untuk sebelum kita masuk ke pembahasan evaluasi dan segala macamnya, alangkah baiknya saya ingin bertanya dulu, apa sih itu Digilib Unimed gitu. Oke, mungkin saya bisa menjawab Pak Ikhwanul Muslim. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Hanesti ya. Ini menjadi menarik ketika kita ngomong Digilib Unimed ya. Digilib artinya Digital Library Universitas Negeri Medan. Namun sebelum saya masuk ke Digilib yang sekarang, ada kalanya kita berkaca ke sejarah gitu ya. Sebenarnya Unimed itu lahir dari FKIP USU. Jadi dulu FKIP USU itu adalah cikal bakal dari Unimed. Jadi library-nya juga dari library FKIP USU gitu tahun 59. Nah, lalu setelah berdirinya IKIP ya, dulu namanya IKIP ya, IKIP Unimed. Nah, maka sekitar tahun 60-an, nah itu juga library ada di Unimed. Lalu karena 3 kampus, jadi masing-masing juga ada gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 90-an ya, itu semuanya difokuskan ke tempat yang sekarang di Jalan William Iskandar. Tapi belum bentuk yang sekarang ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semuanya pendengar podcast. Nah, jadi dulu masih sekitar 2 lantai ya, dan juga masih konvensional gitu ya. Masih konvensional lah, kita baca, kita pinjam, masih harus ditulis. Nah, di tahun 2014 ya, 2013 itu mulai tuh baru ada proses pembangunan Digital Library Universitas Negeri Medan yang seperti sekarang ini. Nah, pengesahannya itu di September 2013 ya, seperti yang kita lihat sekarang inilah. Artinya dari sisi bangunan cukup megah gitu ya, dan ini merupakan digital library juga terbesar nomor 8 di Indonesia yang masuk, dan bahkan di Asia itu nomor 67, di dunia itu sekitar nomor 523. Seperti itu Bu Hanesti. Oke. Wah sekali ya Pak ya ininya, sejarahnya ya, dari FKIP USU dulu pertamanya, lalu berkembang sampai akhirnya menjadi digital library, mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Dulu manual dari buku, sekarang sudah ada yang versi digital seperti itu. Nah, kalau saya boleh tahu nih, apa saja sih fasilitas yang disediakan di Digilib Unimed ini? Bu Nurul bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih Ibu Hanesti. Nah, kami punya Digilib Unimed itu memiliki banyak fasilitas, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa Digilib Unimed sendiri itu terdiri dari 5 lantai. Lantai yang pertama terdiri dari locker room, kemudian ada ruang diskusi, ada bookshop, kemudian ruang baca, ruang peminjaman, pengembalian, kemudian ada koleksi pinjam singkat, koleksi referensi, terbitan berseri, kemudian informasi dan
musola. Itu lantai 1. Nah, kalau lantai 2-nya terdiri dari ruang kepala tata usaha, koleksi standar, dan juga ada ruang diskusi. Lantai 3 terdiri dari ruang koleksi karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian ada laporan penelitian. Kemudian lantai 3 juga ada pelayanan teknis dan juga automasi perpustakaan. Lantai 4 dan lantai 4 terdiri dari ruang sidang, ada ruang seminar, kemudian ruang internet, dan terakhir di lantai 5 itu ada multimedia, ada home theater 3D, kemudian audio visual, kubikus, dan selain itu fasilitas dari Digilib Unimed terdapat layanan meminjam buku baik mandiri, kemudian ada pengembalian buku mandiri, selanjutnya sedia juga layanan digital melalui media sosial dan aplikasi di Android dan iOS. Seperti itu, Ibu Adesti. Oke, terima kasih penjelasannya Bu Nurul. Menarik ya, ada 5 lantai dan setiap lantainya itu ada fasilitas yang memang khas perpustakaan zaman now ya Bu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang perpustakaan, tentu yang pertama kita pikirkan itu adalah pinjam-meminjam buku nih. Nah, menurut pengalaman Pak Edwin nih, bagaimana cara memanfaatkan layanan peminjaman mandiri? Kan tadi sudah dijelaskan juga kalau ada peminjaman mandiri ya. Nah, silakan Pak Edwin. Maaf Pak Edwin, mikrofonnya masih off. Oke, baik, terima kasih. Jadi di Digilib Unimed ini sudah disediakan layanan peminjaman mandiri, yaitu mahasiswa yang ingin meminjam tidak perlu harus mengantri lama untuk meminjam dan prosesnya itu hanya mudah, tinggal melakukan self-check system di komputer yang sudah disediakan di Digilib Unimed itu. Jadi prosesnya itu mudah, mereka dapat tinggal mencari buku apa yang mereka cari, nanti di komputer itu akan tertulis letak buku itu di mana, mereka tinggal mencari dan juga tinggal melakukan peminjaman di komputer itu karena ada self-check system Viseris yang sudah tersedia di Digilib Unimed. Oke, menarik ya Pak ya. Oke, lalu itu kan peminjaman. Nah, bagaimana kalau dengan cara pengembalian buku itu menurut pengalaman Bu Sisti? Gimana Bu? Terima kasih kesempatannya Ibu Hanesti. Jadi memang di Jilid itu mempunyai ruang pengembalian buku begitu ya. Jadi ruang pengembalian buku ini terdapat mesin self service mesin. Jadi atau disebut juga dengan mesin intelijen return and sorter system. Jadi dia bisa gitu mengotomasi sistem pengembalian dan penyortiran buku sendiri begitu. Nah, jadi otomatis pemilahan buku pun menjadi lebih efisien dan lebih mudah begitu, Bu. Oke, menarik ya. Jadi ingin ke Unimed bertandang ya. Oke, terima kasih Bu Sisti. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Iwan mengenai layanan digital yang sudah terkoneksi dengan media sosial dan juga aplikasi-aplikasi. Apakah sudah ada di Digilib Unimed dan kira-kira apa saja fitur-fitur yang bisa dipakai, Pak? Oke, tentu saya rasa pihak UPT Digilib Unimed juga sudah paham ya terkait dengan siapa yang menjadi pengguna daripada Digital Library itu sendiri. Tidak lain dan tidak bukan adalah generasi milenial gitu ya. Artinya yang identik dengan sosial media, identik dengan gadget. Tentu Digilib juga sudah mengakomodir akan milenial sebagai user. Nah, sehingga mereka juga melaunching ya beberapa aplikasi, misalkan Unimed Library System. Jadi di Unimed Library System itu ada fitur scan kunjungan, ya, juga ada fitur pencarian koleksi-koleksi buku di sana yang memang ada di itu sendiri. Dari sistem itu juga kita bisa perpanjang masa pinjaman terhadap buku yang sudah kita pinjam sebelumnya tanpa harus datang. Nah, ini menjadi menarik nih. Terus juga cek riwayat denda. Jadi kalau misalkan kita terlambat, ya
atas pengembalian buku, kita juga bisa cek berapa denda yang sudah kita harus bayar, dan cek riwayat pinjaman. Kita sudah minjam apa saja sih, seperti itu. Nah, selain tadi sistem itu tadi, jadi ternyata sistem ini juga sudah bisa digunakan di Android ataupun iOS seperti itu. Jadi memang cukup familiar di kalangan milenial. Nah, selain itu juga ada fitur-fitur, misalkan ada media sosial, misalkan Instagram. Ya, di Instagram itu kita bisa update informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di Jilib, update informasi juga ada fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa dinikmati generasi milenial, sehingga generasi milenial tidak terkungkung dengan image perpustakaan itu kolot, tapi sekarang sudah berbeda. Seperti itu, Bu Hanesti. Oke, menarik ya Pak. Jadi kita tidak harus datang ke gedung perpustakaannya, tapi kita bisa melakukan layanan lewat online ya Pak ya, digital. Oke, saya ingin kembali ke Bu Nurul. Menurut Ibu apa saja kendala yang dialami dalam pelayanan di Jilib Unimed ini, Bu? Iya, salah satu kendala yang terjadi dalam pelayanan di Jilib Unimed itu adalah salah satunya saat proses pengembalian buku. Jadi jika RFID card milik peminjam rusak atau misalkan tidak terbaca, maka peminjam tidak bisa melakukan peminjaman buku dan juga melakukan pengembalian buku, karena mekanisme algoritma sistem yang dibaca itu adalah identitas peminjam melalui RFID card tersebut. Seperti itu, salah satu kendala yang terjadi dalam pelayanan digital library Unimed. Oke, terima kasih Bu Nurul. Kendalanya juga menyangkut teknologi ya, kalau misalnya ID card-nya tidak terbaca, tidak bisa. Oke, terima kasih Bu Nurul. Lalu saya ingin bertanya lagi kepada Pak Edwin mengenai intinya ya, analisis evaluasi pengembangan. Kalau dari segi peminjaman, akses jurnal, aplikasi, dan juga jurnal berlangganan, apa yang bisa Pak Edwin sampaikan mengenai 4 hal ini? Oh, baik, terima kasih. Jadi pertama saya jelaskan dulu di peminjaman buku itu tadi sudah bisa self check-in. Jadi mahasiswa itu tinggal mencari buku itu sendiri melalui sistem Fisheries tadi. Jadi nanti mereka tinggal mendapatkan izin untuk meminjam bukunya. Setelah itu untuk akses jurnal, mereka dapat menggunakan WiFi yang di dalam kampus atau VPN jika di luar kampus. Nah, nanti ketika mereka menggunakan WiFi dari kampus tersebut, maka mereka bisa mudah untuk mengakses jurnal-jurnal yang disediakan oleh Digilib. Jadi semuanya itu mudah mereka download, udah open access. Setelah itu mereka juga dapat menggunakan aplikasi Android, IPUS ebook Gramedia. Ketika mereka menggunakannya itu melalui Android dengan mengakses situs Digilib Unimed, mereka bisa mendapatkan e-book yang sudah disediakan oleh pihak dari Gramedia. Jadi mereka tinggal mendownload e-booknya saja. Setelah itu terkait dengan jurnal yang di langganan, mereka dapat mengakses jurnal itu secara mudah karena semuanya itu sudah terindeks dan sudah tersusun dengan rapi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin. Nah, terakhir nih dari Bapak dan Ibu, apa saja saran yang akan kita mulai bertanya kepada Bu Sisti? Ya, Ibu. Sepertinya mungkin jaringannya kurang bagus ya, soalnya agak kepotong-potong gitu suaranya di sini. Mohon maaf Ibu. Nah, jadi menurut saya ya, untuk saran pengembangan di Digilib Unimed, mungkin yang pertama bisa memberikan pengenalan dan pelatihan kepada user, khususnya kepada pegawai atau mahasiswa baru begitu. Nah, selanjutnya bisa memperhatikan performa dari mesin-mesin yang ada gitu, karena kan memang lebih di Jilib sendiri lebih banyak penggunaan mesin sekarang ya daripada bantuan orang begitu. Nah, sehingga tidak ada lagi mesin yang rusak atau tidak beroperasi dengan
maksimal gitu. Kemudian evaluasi sistem yang digunakan secara berkala seperti barcode scanner, barcode pada kartu anggota, deteksi buku dan RFID reader. Dan yang terakhir adalah lebih ke peningkatan indeks dokumen digital, repositori. Nah, baru 77,5% yang terindeks Google Scholar. Kurang lebih begitu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Sisti. Apakah ada tambahan dari Bapak Ibu dan lain atau kita cukupkan? Kurang lebih sama lah ya sarannya dengan Ibu Sisti ya. Oke, karena kita keterbatasan waktu juga ya, kita harus mengakhiri dulu podcast Latsar WIB kita ini, dan bisa saya simpulkan bahwa Digital Library Unimed ini sudah ada sejak mulai disahkan ya sejak tahun 2013 dan juga terus berkembang seiring perjalanan waktu, berkembang mengikuti perkembangan teknologi juga. Dan banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa maupun dosen, baik itu di gedung bangunan perpustakanya maupun melalui layanan-layanan online lainnya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas sharing-sharingnya mengenai Digital Library Universitas Negeri Medan. Kita ketemu lagi di episode podcast Latsar WIB berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.